Peredaran rokok ilegal akhir-akhir ini cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Selain dampaknya bagi kesehatan, maraknya rokok ilegal juga berdampak terhadap penerimaan negara di bidang cukai. Seperti kita ketahui, rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut Tobacco Control Support Center pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan menggandeng Bea Cukai Semarang serta Biro Isda Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai pada Selasa 13 Agustus 2024 lalu yang bertempat di Balai Desa Kampung Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan Kasan Anwar yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Endang Sulistyowati, dari Bea Cukai Semarang oleh Iqbal Mutakin dan Nova Enggar Fajarianto, Sekretaris Desa Kapung, Kepala Kopuan Wisma Sari, serta seluruh perangkat dan pelaku UKM sekitarnya. Yang kami hormati, Biro Infrastruktur dan Kejayaan Kabupaten Daerah. Subhanahu wa ta'ala. Izinkan kami memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Muslim, kami persilakan untuk menyesuaikan diri. A'udzubillahi di sini untuk menjaga silaturahmi kami dengan menjalin kerjasama yang baik. Maka adakanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Yang pertama adalah sambutan dari Ahmad Tujakin selaku Sekretaris Desa Kapung. Perangkat desa yang sekalian, teman-teman yang saya hormati, yang berhormat Bapak Ibu warga Desa Kapung dan yang Beliau menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan positif tersebut. Karena masyarakat Desa Kapung mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang, beliau menghimbau kepada masyarakatnya untuk berhati-hati dengan tidak menjual maupun mengkonsumsi rokok ilegal. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat mengedukasi para warga agar lebih waspada terhadap maraknya rokok ilegal yang berada di pasaran. Yang kita dapat berkumpul di Desa Kapung.
Salam kita tunjukkan kepada diri dan kita ajukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di awal ini Allah mengucapkan selamat. Yang kedua adalah laporan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Endang Sulistyowati. Beliau menjelaskan sosialisasi ketentuan di bidang cukai kali ini merupakan salah satu alokasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT. Itu adalah hasil tembakau, merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, ya, seperti itu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, sehingga dapat disimpulkan DPHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil tembakau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK07/2019, dana bagi hasil yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT selalu diperbaharui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2024 ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan memperoleh kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp300 juta. Selain besaran DPHCHT, diatur pula tata cara pemanfaatan DPHCHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DPHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut. 1. 40% untuk kesehatan. 2. 50% untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri, serta 20% untuk pemberian bantuan. 3. 10% untuk penegakan hukum. Selanjutnya merupakan arahan dari Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan Katsan Anwar. Beliau berharap dengan diadakannya sosialisasi ini, binaan UMKM dan koperasi yang ada di wilayah Desa Kapung, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, memiliki pemahaman mengenai rokok-rokok yang selama ini diperjualbelikan maupun dikonsumsi masyarakat agar tidak tergiur untuk membeli, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok ilegal tersebut. Cukai itu pungutan negara terhadap barang-barang yang dikenakan cukai oleh pemerintah.
misalnya nyuwun sewu barang-barang yang perlu dikendalikan peredarannya. Contohnya rokok, karena itu supaya rokok ya. Kenapa kok rokok itu perlu dikendalikan peredarannya? Rokok itu juga mengganggu kesehatan, maka peredarannya itu perlu dikendalikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, karena cukai rokok itu juga merupakan pendapatan negara, ya, pendapatan negara, maka kalau sampai ada yang jual rokok tidak ada cukainya, itu dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, dan nanti barangkali oleh Pak Iqbal itu bisa dikenai pidana. Nah, kami dari Dinas Koperasi dan UKM kebetulan mendapatkan bagian untuk mensosialisasikan itu, maka yang kami undang adalah dinas yang warga masyarakat yang selama ini kami bina, terutama ibu-ibu yang tergabung di dalam koperasi wanita Wisma Sari, yang kebetulan juga banyak yang menjadi pelaku usaha, ya. Karena hasil cukai sangatlah membantu dalam hal pembangunan yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Di antaranya yakni untuk membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, penanganan stunting, vaksinasi, BPJS Kesehatan, dan sosialisasi semacam ini. Selain itu, tidak lupa beliau mengajak masyarakat di wilayah Kecamatan Tanggung Harjo untuk turut serta menjadi anggota koperasi sebagai badan usaha yang menjadi wadah dan penggerak aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Kedepan beliau akan mengadakan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi para anggota koperasi sebagai bentuk pengembangan usaha agar kualitas produk dan manajemen UKM mereka semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warga masyarakat Kapung dan juga Gubuk. Saya Kasan Anwar, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan. Hari ini berada di Desa Kapung, bekerja sama dengan pemerintah Desa Kapung dan Koperasi Wisma Sari, Koperasi Wanita Wisma Sari, untuk melaksanakan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Ini sudah kegiatan yang ke-9 dari 14 yang kami canangkan. Dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini, kami berharap para pelaku usaha yang ada di Desa Kapung umumnya, khususnya bagi pelaku usaha yang tergabung di Koperasi Wisma Sari, dapat berhati-hati di dalam memperjualbelikan rokok yang ilegal. Itu harus dihindari. Semua yang diedarkan harus rokok-rokok yang resmi, rokok dengan cukai. Karena dengan demikian masyarakat akan terbentengi baik dari segi bahayanya maupun dari segi pidananya. Karena masyarakat awam jarang mengetahui tentang pentingnya ketentuan perundang-undangan di bidang cukai ini. Taunya ya warga masyarakat membeli, mengedarkan, menjual, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak resmi, maka akan menimbulkan dampak yang negatif, terutama ancaman pidananya juga cukup merugikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Koperasi Wisma Sari maupun pemerintah Desa Kapung yang memfasilitasi tempat ini untuk melaksanakan sosialisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di puncak acara, Iqbal Mutakin yang hadir sebagai narasumber mewakili Bea Cukai Semarang memaparkan tentang pengertian cukai, jenis dan karakteristik barang kena cukai,
ciri-ciri rokok ilegal, dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai. Hal ini dilakukan agar menambah pemahaman peserta untuk mengenali ciri rokok ilegal. Cukai tidak, hanya barang-barang yang punya karakteristik tertentu. Pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Karakteristik yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Ada 3 barang yang dikenakan cukai, bukan hanya rokok, tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas. Yang pertama, etil alkohol, etanol. Nah, itu biasanya bahan dasar untuk membuat macam-macam. Kalau yang positif bisa bikin obat, bisa untuk bikin skincare kalau ibu-ibu pakai, nah itu. Tapi banyak juga dampak negatifnya kalau itu disalahgunakan untuk buat minuman oplosan. Seperti diketahui, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kalau di masyarakat bilangnya bandrol, ya benar ya, bandrol. Nah, kalau di aturan ini disebutnya pita cukai. Nah, pita cukai ini bukti bahwa barang ini sudah membayar cukainya, sudah membayar pungutan negaranya. Adapun karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, barang kena cukai terdiri dari 1. Etil alkohol atau etanol, 2. Minuman yang mengandung etil alkohol, 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Jadi serat ini Pak, kalau kita tarik pakai jarum, dia keluar, benang dia. Dalam paparannya, Iqbal juga mengajarkan cara mengenali rokok ilegal baik secara kasat mata maupun menggunakan sinar UV. Untuk mengetahui pita cukai yang asli, apabila dikenakan sinar UV gambar fauna endemik atau lambang negara Garuda Pancasila dan sebagian gambar lainnya akan berpendar. Oh ini ikan cupang nih Pak. Warna Pak ya. Para peserta pun nampak antusias memperhatikan dengan seksama juga ikut terlibat dalam praktik mengenali ciri rokok ilegal. Sekali dia di atas motor Pak, melingkar sebetulnya. Kita sinari. Gambarnya lumba-lumba Pak. Itu palsu Pak. Ini yang palsu Pak. Kakak merah. Itu palsu. Apa wih? Iqbal mewakili kantor Bea Cukai Semarang menghimbau bagi para penjual warung kecil yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu maupun rokok bercukai bekas. Dan jika menemui oknum, sales atau distributor yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian di kemasannya tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Selamat siang, nama saya Nova Egar Fajarianto dari Bea Cukai Semarang. Pada kesempatan hari ini, kami melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, yaitu upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Desa Kapung, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Acara ini merupakan salah satu pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dipungut oleh negara dan dikembalikan lagi kepada daerah-daerah penghasil tembakau ataupun yang memiliki pabrik hasil tembakau.
Jadi upaya ini merupakan salah satu penegakan hukum di mana dari anggaran DPHCHT sebesar 10% untuk penegakan hukum, yaitu untuk mengedukasi ke masyarakat, memberikan pembelajaran, bimbingan, dan masyarakat agar lebih memahami bagaimana ciri-ciri rokok ilegal, bagaimana fungsi cukai itu tersendiri, lalu untuk memberikan pemahaman bahwa kita semua harus memerangi rokok ilegal. Kenapa rokok ilegal harus diperangi? Karena dari dampak negatif dari sisi kesehatan itu akan jauh berkali-kali lipat merugikan kesehatan masyarakat. Dan yang kedua juga akan merugikan keuangan negara, penerimaan negara akan turun dan DPHCHT yang akan diterima oleh masyarakat juga akan turun. Maka kita semua harus memberantas rokok ilegal, salah satunya dengan kegiatan pada hari ini. Selain itu, hadir melalui saluran Zoom Bapak Ari dari Biro Isda Semarang yang menjelaskan mengenai alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Diharapkan sosialisasi gempur rokok ilegal ini dapat memberikan wawasan bagi para pedagang di Desa Kapung, Kecamatan Tanggung Harjo, serta masyarakat sekitar dapat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Di mana seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007 Pasal 50 dan 54, bahwa setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan bagi warga yang ingin melaporkan adanya peredaran rokok ilegal juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang, yaitu melalui telepon ke 024 764 30206 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukai_semarang. Sekian ulasan kami tentang kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di Desa Kapung, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya dalam hal cukai, terutama mengenai rokok ilegal. Dan sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.